Selamat sore guys, kita akan bertemu dengan narasumber kita ngobrol dulu. Oke. Ini tuh ada. Guys, selamat siang. Kita berada di kopi-kopi keliling. Kali ini ada di seputaran warung kopi Janji Jiwa di AB. Ya. Tokoh kita yang ada di depan kita ini adalah dia pernah politisi, menjadi ketua DPRD Kabupaten Tolikara. Pernah jual koran. Beliau pernah studi di Jogja sambil jual koran. Kemudian pengusaha maskapai penerbangan, juga pengurus lembaga keuangan ini Jam Kerida. Sama kemarin baru dilantik sebagai wakil sekretaris di Partai Demokrat. Namanya Timi Gurik. Selamat sore, Bung Timi. Sore. Lama kita rencana untuk duduk, karena banyak sekali yang bisa digali, terutama untuk kita punya anak-anak milenial. Satu hal yang ada tidak bisa pisahkan itu adalah perintis pertama sekolah Gidi di Australia. Itu saya menarik sekali itu bagian itu, karena ini bagian dari transformasi budaya. Coba Bung cerita sedikit. Bung, terima kasih. Abang Munib ini seorang tokoh yang sangat terkenal ya. Banyak bimbing anak-anak Papua untuk berpikir kritis, baik secara pikiran, tetapi pikiran-pikiran itu harus ditaruh di narasi kertas yang biasa Pak Ceni dia bimbing. Sampai hari ini masih sehat, mantap, semangat untuk tanah Papua. Siap. Sebenarnya itu berawal dari pikiran seorang pendeta atau misionaris yang bernama Max Winch, atau nama panggilan itu Kondalan. Kondalan itu nama sungai salah satu tempat di Karubaga, Konda, dan dia diberi nama oleh orang tua atau masyarakat di kampung menggunakan nama itu. Dan beliau sudah sebelum datang ke Papua sudah ada pikiran bahwa dia mau datang ke Papua itu untuk fokus pada pengembangan holistik, yaitu ekonomi rakyat atau ekonomi jemaat, dan sumber daya manusia dan pendidikan formal maupun informal. Setelah dia tiba di Papua, ditugaskan di Mamit atau Kembu sebagai basis kerja di sana, dan pada waktu itu visi dia itu terus membara, dan dia merasa bahwa anak-anak di Toli ini atau Tolikara ini harus menempuh dua jalur pendidikan, formal maupun informal. Dan visi itu terus dia bagi atau share ke gereja dan juga ke badan misi. Ada pro kontra, ada yang menerima, ada yang tidak. Dorang bilang, ini belum waktu, ini terlalu cepat. Dorang baru selesai dari Saman Batu, ya, lalu Injil, IT, terlalu cepat sekali lompatan ini. Jadi harus bertahap.
belum saatnya anak-anak ini atau generasi ini dikirim ke luar negeri. Tetapi betul-betul ada satu pertentangan batin dengan teman-teman misi yang lain, dan beliau langsung berpikir bahwa kalau memang harus ada yang mengalah demi visi, saya saja yang mengalah. Akhirnya dia mengalah, pulang ke Australia, tetapi visi itu terus disampaikan dan meminta supaya mau mengadakan satu percobaan. Waktu itu dia suruh saya yang jadi kelinci. Iya, seperti kelinci percobaan lah. Dalam oke, kalau begitu saya uji coba Timmy dulu. Saya juga kaget, terkejut saat itu. Ya. Dan langsung ke Australia. Seperti itu, Pak. Itu awal dari pikiran awal dari seorang misi yang bernama Max Winch atau Kondalan. Kondalan nama tanah ya? Kondalan nama tanah. Konda itu nama sungai di Tarubaga. Begitu, Abang. Guys, kita kelihatannya perlu pindah ke dalam supaya ini momen yang akan menjadi seumur hidup untuk generasi. Jadi ini banyak sekali suara-suara motor. Ya, ini terlalu ramai ini. Nanti adalah tokoh yang diproyeksikan untuk mendapatkan satu penggemblengan di salah satu tempat studi di Australia oleh salah satu tokoh misionaris, sehingga pada saat dia harus pergi sendiri itu merupakan satu perjalanan yang unik sekali. Mungkin langsung saja cerita itu dari yang bersangkutan. Ya. Ketika harus berangkat. Saat berangkat itu memang termasuk unik ya. Waktu itu tahun 90. Ya, saya disuruh berangkat hanya cukup membawa noken dan buku, yaitu buku Alkitab. Tidak ada buku-buku lain lagi dengan paspor lah. Jadi waktu berangkat itu memang zero English, tidak tahu bahasa Inggris sama sekali karena ada jaminan untuk saya belajar di sana. Jadi saya berangkat menggunakan Qantas. Nah, biasanya itu di dalam pesawat itu kan ada aplikasi yang dong kasih dari customs, imigrasi, untuk koisi di aplikasi itu. Begini itu kan hanya jawab yes atau no, ya atau tidak. Saya pikir itu, wah kalau no ini nanti dong kasih kembali saya lagi ke Indonesia. Di pikiran kalau no itu berarti tidak jadi pergi. No itu terjadi pergi. Kalau yes jadi pergi. Itu jadi pergi. Jadi pikiran ini literal saja. Tahu-tahu saya bikin dari atas tuh yes semua. Coba sehat kah tidak, semua dalam bahasa Inggris. Jadi saya tidak memahami bahasa Inggris itu baik. Saya tulis yes semua. Oh, sakit kah tidak, alergi kah tidak, bawa uang kah tidak. Yes semua, iya, yes, 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 yes. Sampai di ujung di bawah pramugari dia lihat saya, baru dia bilang, "Are you sure?" Saya bilang, "Ya." "Oh, oke." Sudah, dia langsung bawa kumpul itu, kertas-kertas itu sebelum landing ini. Tiba di airport begini, di bandara di Sydney, langsung saya dijemput sama orang imigrasi. Karena saya tulis yes semua, dong bawa saya di satu ruangan, langsung dong interogasi saya di situ. Kau bawa apa saja? Asal barang ini saja. Baru yang kau tulis yes ini. Ini karena saya susah komunikasi dengan bahasa Inggris, susah mengerti, saya kasih nomor sekolah yang jadi nomor kontak. Saya kasih kepada mereka, mereka kontak ke sekolah itu.
kontak ke sana begini, mereka dari sekolah kasih jaminan bahwa 3 bulan kami beri jaminan dia akan tahu bahasa Inggris. Kalau dia tidak tahu, kita kasih pulang dia. Begini, yang jadi masalah lagi itu saya bapak angkat ini Pak Max Wins ini Kondalan, dia tunggu di Max Win itu panggilannya apa? Pak Max. itu Pak Max, Iya. Pamnya Wins. Dia tunggu di pintu kedatangan dengan kamera lengkap karena dia mau bikin sejarah ini. Dengan mama juga, dong dua tunggu. Terang muncul penumpang habis. Laki-laki kode bolak-balik telepon ke Jakarta, ada berangkat. Akhirnya dong kasih keluar saya di pintu lain, baru Pak C dia ke sana itu, dia ribut dengan orang imigrasi. Dia ribut tapi dia tanya saya dengan bahasa. Dia bilang, nanggobe kakara. Lo bikin kok bagaimana? Oh. Langsung saya pica menangis. Saya pica menangis gara-gara Pak C dia bilang apa? Nanggobe kakara. Jadi itu yang di-yeskan itu yang apa? Pertanyaan bawa narkoba. Bawa uang berapa? Bawa uang berapa? Ada Yes. alergi kah tidak? Alergi Yes. makan kah tidak? Terus. Pokoknya semua yes. Semua yes. Pertanyaan-pertanyaan dalam belangko itu. Ya. Apa form yang mereka kasih formulir dari Formulir. imigrasi itu. Masalahnya yang pas pertanyaan bawa narkoba tidak? Itu semua saya tulis dari atas sampai ke bawah. Itu ada 10 nomor atau 12 itu saya tulis yes semua. Yes semua. Karena kalau no berarti jangan sampai saya dipulangkan No kembali. ini pasti saya dipulangkan. Yes ini ke sana begitu. Oke. Habis dari situ akhirnya 3 tahun ya? Saya 3 tahun. 3 tahun di Australia. Ya. Akhirnya tidak jadi dipulangkan karena dalam 3 bulan bisa bahasa Inggris. 3 bulan bahasa Inggris. Itu gimana cara belajarnya? Itu juga sedikit miracle ya, mujizat saya pikir. Karena setelah 2,5 bulan itu dong evaluasi saya. Tapi telah berkembang juga. Telah berkembang juga. Jadi dong bilang, dong ada rapat dalam kantor, saya lewat di samping kantor. Saya sempat dengar dong diskusi bahwa ini sudah 2,5 bulan, tinggal 5 bulan lagi. Ini tidak berkembang, jadi ya mau dan tidak mau kita harus kasih pulang dia. Terus itu jadi beban begitu. Aduh, kenapa ya saya sudah datang di sini jauh-jauh baru bisa begitu. Karena bapak angkat ini orang tua rohani ini dia langsung saya kasih masuk bukan di kursus lagi, tapi kasih masuk langsung di asrama. Campur dengan anak-anak di asrama dan harus belajar lewat interaksi setiap hari, pergi ke kebun, kerja, terus siang sekolah seperti itu. Jadi beban itu yang bawa dalam pergumulan dan satu titik itu saya tiba-tiba itu karena saya banyak berdoa dan menangis. Saya bilang Tuhan, kalau ini memang rencana untuk saya ke Australia, Tuhan kasih saya pengertian saja. Tidak usah grammar, tidak usah conversation, tapi understanding saja. Saya bilang, tidak usah writing juga. Tapi yang penting saya mengerti dia puisi begitu. Saya minta Tuhan itu dalam 5 bulan itu saya pakai waktu banyak untuk sendiri, berdoa, meditasi, dan pada satu hari itu di tengah malam itu seperti saya punya pikiran ini seperti diputar begitu. Tapi saya tidak tahu itu apa yang memutar. Tiba-tiba saya mengerti. Saya langsung bilang meja dalam bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris pertama saya bilang this is table. Saya turun. Teman-teman yang satu kamar itu ada orang Ukraina satu, namanya Dmitry Bondarev, lalu Matthew Gary, Steve Logan, dan semua kaget. Subuh-subuh itu saya bicara bahasa Inggris. Dia bilang, kok gila kan? Dong kira saya gila begitu. Ini masih normal ini. Itu gempar di satu asrama itu. Kalau saya bisa bahasa Inggris tiba-tiba seketika di subuh hari itu. Ini jam 3, 4, pas orang lagi mau sholat itu.
Jadi di situ understanding atau pemahaman itu memang rezeki dari Tuhan. Saya pikir itu Ya. amin Iya. itu. Karena Artinya, kan orang bilang bahasa Inggris kan harus writing, test writing, listening, terus apa lagi? Speaking, ya toh. Iya, Terus grammar. gramming, ya. Tapi understanding ini kan tidak ada dalam Iya. 4 bagian ini. Saya minta yang understanding ini, akhirnya dia kasih understanding. Sekarang saya mau coba-coba perbaiki grammar ini juga susah. Mungkin Tuhan bilang kok bagian ya cukup understanding saja kan. Begitu. Baru tahun berikutnya Pak Lukas NMB yang pergi ke tempat yang sama. Angkatan kedua itu ada 4 orang. Pak Yob, lalu Pak Andrian Wakur, lalu 2 almarhum itu Pak Telenggen dan Pak NMB. Terus angkatan ketiga itu baru nanti Pak Pendeta Livius, Bapak Lukas, ada beberapa orang dan sampai berapa angkatan begitu. Ini artinya bisa begini guys. Di dalam gereja Injili di Indonesia atau GIDI, pada mulanya itu hanya berfokus kepada Alkitab. Tapi tokoh pembaharu Pak misionaris Pak Max ini membuat satu uji coba di mana mereka juga harus dipersiapkan untuk hari ini. Artinya menjawab bagaimana mereka bisa baca tulis, bisa yang peradaban lain bisa, harus bisa. Makanya dampak daripada lompatan atau hal baru ini diuji cobakan, ya sekarang Pak Gubernur itu bagian daripada dalam tanda petik ya revolusi ini. Satu lompatan baru. Nah, sedangkan Bapak Time ini bagian dari yang pertama dari Kelinci percobaan lah. ya Kelinci Porjamo untuk memodernisasi bagaimana peradaban di gunung yang tadinya itu sangat terisolir karena hanya bisa dengan pesawat kalau ke sana, akan tetapi mengalami satu kemajuan. Nah, apa yang Pak Timi rasakan dari perubahan setelah beberapa sumber daya manusia dari sana? Jadi ini sebenarnya pikiran Pak Max Wins itu beliau sudah nyatakan itu di tahun 77 ya, waktu gejolak 77 di pegunungan. Itu kan dia bergerak dari Wamena terus bergeser sampai masuk di Lembatoli. Sampai di Lembatoli misionaris ini dia yang bertahan. Dia tidak mau keluar waktu ada gejolak 77 di gunung itu. Itu banyak pertumpahan darah. Waktu masyarakat mulai mencoba melawan dan beliau berdiri dan mengatakan bukan ini caranya, bukan ini cara kita untuk bangkit atau cara kita untuk tumbuh. Cara yang benar adalah hentikan peperangan, lakukan perdamaian, beri ruangan untuk anak-anak kalian ini sekolah. Jadi pesan itu yang beliau sampaikan, bahkan sampai anak-anak Pana, Jubi itu dia kasih patah itu. Dia bilang ini tidak benar, bukan begini cara untuk kalian tumbuh kembang. Tapi kalian boleh hentikan proses dan pikiran-pikiran kebencian dan kemarahan ini, tapi aplikasikan itu melalui beri ruangan untuk anak-anak kalian sekolah. Hanya dengan sekolah, anak-anak kalian setelah jadi kepala desa, jadi guru, jadi pegawai, jadi camat, bupati, bahkan dia pernah bilang sampai jadi gubernur. Dia bernubuat ya. Sudah itu. Dan itulah kamu akan bangun kampung ini. Bangun jalan, bangun rumah, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Lewat sekolah, dia bilang. Baru satu hal yang ketika waktu itu ketua DPR pertama berarti di Tolikara itu. Ya. Apa yang dirasakan pada tahun-tahun itu?
mungkin harapan, impian, karena pertama kan ingin menjadi bagaimana, terus berjalan sampai sekarang ada mungkin sekitar 20 tahunan atau kurang. Bagaimana yang pernah dialami? Kalau saya sebenarnya yang saya impikan di parlemen itu ada proses dialog ya, ada interaksi seharusnya ya, antara legislatif maupun eksekutif. Saya pikir proses itu tidak 100% terjadi, tetapi hati saya itu seperti melihat bahwa harus selalu ada ruangan dialog, ruangan interaksi. Entah itu lewat proses-proses hearing atau persidangan, supaya bisa betul-betul diskusi pikiran-pikiran rakyat di rumah rakyat ini. Dengan kepala-kepala dinas atau dengan pejabat terkait. Sebenarnya itu tempat di mana lebih banyak kita wene. Karena wene itu sudah ada dalam kehidupan rakyat. Sudah ada di honai-honai adat. Orang selalu ada wene yabu atau wene di pagi hari untuk melakukan sesuatu di kampung itu. Jadi ini hanya merubah sistem dari tradisional menjadi modern dan sistem komunikasi yang lebih teratur lewat pemerintahan, bisa di legislatif. Dan kehidupan ini sudah ada, terstruktur di budaya apa saja. Tetapi mungkin ini yang saya merasa tidak terjadi 100%. Ada merasakan satu proses pengerasan atau transaksional, semakin transaksional pada politik dan pada pemerintahan? Ya saya lihat ada unsur ego kita di saat kita menjadi pejabat, itu DNA kita dalam kesukuan itu dia masih terbawa di dalam leadership kita gitu. Jadi waktu kita menjadi pemimpin, seharusnya kita lebih menjadi pelayan. Tuannya siapa ya? Rakyat itu. Tetapi karena ego itu, DNA, dominasi DNA sebagai kepala suku, big man, orang besar, saya juga bisa, saya Tete dulu juga kepala perang, itu tidak berhenti, dia masih terbawa sampai ke sini, yang seharusnya kita lebih menjadi hamba untuk menolong rakyat. Rakyat ini kan tuan sebenarnya. Tapi seringkali karena kita sudah ya dijabat sebagai pemimpin dan merasa berkuasa, seringkali komunikasi itu menjadi jalan sumbat. Saluran-saluran itu susah untuk dibuka. Sebenarnya kalau kita duduk seperti begini, cerita, diskusikan masalah rakyat punya masalah ekonomi atau kesehatan, infrastruktur, sebenarnya bisa selesai kalau ego itu kita taruh di ruangan lain. Lalu kita bicara sebagai pelayan, hamba untuk melayani rakyat yang seharusnya jadi tuan. Jadi antara dua jalan bercabang, aji mumpung atau pelayanan, itu mereka ambil ke jalan aji mumpung. Lebih banyak saya lihat, tapi itu bukan saja di Papua, tapi bukan di saja di seluruh Papua, di Indonesia. seluruh Indonesia masih ada unsur ego budaya itu masih sangat mengikat dan merasa bahwa saya ini hebat begitu, saya berhasil sampai di titik ini, jadi kau harus dengar apa yang saya katakan. Sebenarnya itu bukan sebuah proses untuk menjadi seorang pemimpin yang betul-betul berhati hamba lah. Jangan aji mumpung. Kalau aji mumpung itu saya pikir itu sudah masuk ke pikiran komersial. Itu pikiran saya, mungkin saya tidak tahu. Terus satu bab lagi yang berkaitan dengan bisa sampai jadi pengusaha pesawat itu bagaimana ceritanya? Saya dulu itu mau jadi pilot sebenarnya. Dulu mau jadi pilot? Ya, cita-cita mau jadi pilot. Ya saya ini bapak saya itu penginjil dulu di pantai selatan.
tahun 60-an dia sudah di sana. Di daerah Mapi. Daerah ya Mapi, Kamur Kawem. Lahir di sana di Pantai Kasuari. Jadi setiap kali orang tua keluar dari pos ke Wamena atau ke Jayapura kan pakai pesawat Cessna, itu selalu duduk di belakang. Anak kecil duduk di belakang. Jadi saya berpikir bahwa satu saat saya bisa duduk di depan begitu. Dan ingin sekali, tetapi waktu itu sampai di PPL saja baru tes potensi lulus, tapi karena tidak ada uang tidak lanjut sekolah begitu. Dan saya berpikir setelah itu kalau memang saya tidak jadi pilot, ya mungkin saya bisa ada satu operasi yang bisa sediakan tempat untuk anak-anak Papua yang jadi pilot, mereka bisa tumbuh kembang di situ atau jadi mekanik. Jadi siapkan tempat atau aviasi atau operasi untuk anak-anak Papua. Kan banyak sekali anak-anak yang sekolah tapi tidak ada tempat. Tidak ada tempat untuk mereka kumpul atau kembangkan apa yang masuk belajar begitu. Jadi kasih kesempatan kepada orang lain toh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian di gereja itu juga Jogja kok ternyata Quran lagi. eh? Nanti ke Jogja lagi toh. Oh iya, Sebelum ke gereja. Jogja itu satu episode di mana beliau ini juga dekat dengan kalangan NU di Jogja. Jadi selalu ada apa-apa tempat mampir atau tempat berlindung juga ke di situ. Ya silakan. Jogja. Jadi saya ini ya bisa dibilang lahir di pantai selatan, besar di bawah Gunung Siklop, dan dibentuk di Tanah Jawa, Ngajok, Jakarta gitu. Ngajok Jakarta. Ya, begitu. Hamengkubuwono. Ya begitulah. Ya, jadi tahun 84 itu saya masuk Jogja. Setelah SMP langsung masuk SMA atau STM penerbangan di sana. 6 bulan pertama kami ada beasiswa, tapi setelah itu tidak ada beasiswa dan kita mulai hidup dengan usaha di sana sini. Bapak seorang penginjil dan ya mengirim berkat mungkin 6 bulan sekali. Itu ada 5.000, kalau 10.000 itu sudah besar sekali. Isi di wesel itu, wesel di dalam karbon, taruhan 10.000 atau 5.000 dalam karbon lapis 2 itu. Baru taruh di wesel, baru kirim di amplop kah atau wesel saja langsung dikirim. Bisa juga lewat amplop, lewat kantor pos. Kita pergi lihat surat begini, buka, ini ada karbon, baru dalam ada uang 5.000 dan 10.000. Saya tanya, Bapak kenapa kirim begini? Baru dia bilang, supaya kalau orang buka amplop itu lihat ke atas, terang kelihatan uangnya. Bapak kirim dulu dari sini ke sana. Jadi ya saya karena tinggal di kos 6 bulan, tetapi sudah tidak bisa bayar setelah itu, saya pindah. Saya bilang ibu kos, ibu, saya bisa tinggal di kandang ayam di belakang kah, ada kandang ayam. Ibu bilang, boleh, tapi kok kasih bersih dulu kandang ayamnya. Baru saya kasih bersih, saya tidur situ sambil sekolah. Dan ibu bilang setiap pagi jam 4:30 pagi itu, pas sebelum orang sholat, itu saya sudah pompa air di sumur, masukkan di kos-kos itu. Lalu sapu-sapu halaman, itu dapat sarapan dengan teh, kue 2, teh. Selama saya hidup di sana. Atau saya cari kerja di sawah-sawah atau dengan teman-teman di NU dorang kasih kita pekerjaan-pekerjaan begitu. Tapi lama-lama saya mulai jualan koran juga. Itu mungkin pertama saya jualan koran di perempatan UGM. Ada kedaulatan rakyat. Ada kedaulatan, ada Suara Merdeka, Suara Pembaruan waktu itu. Pada masa itu saya sering jualan koran juga untuk tutup kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena jadi satpam juga di Malioboro.
Waktu itu lucu ya, cerita waktu satpam itu kita lagi daftar untuk lowongan kerja itu orang banyak. Jadi pemilik toko itu kan anak orang Cina, jadi anaknya hitung-hitung begitu. Sampai pas di saya itu dia takut lari masuk ke dalam. Dia lari masuk ke dalam menangis. Ini dia, Bapak, kenapa baru ini apa ada mas-mas yang berdiri, don takut juga. Orang Jawa ini sopan luar biasa, don takut bilang laki-laki ireng di belakang gitu, tapi pemilik toko itu orang Cina. Dia keluar, kenapa ya? Kaget begini ada saya aduh minta maaf Bapak, tadi anak laki-laki itu dia lihat saya baru. Oh dari mana? Waktu itu kan Irian, jadi dia bilang ya saya dari Irian. Oh begitu ya, sudah mari. Sudah cerita ke dalam, ternyata saya diterima juga di Malioboro itu untuk satpam. Jadi ya saya pernah jadi satpam, penjual koran, narik becak. Becak di sana terlalu tinggi. Tinggi-tinggi jadi aduh, celana ini robek terus kaki pendek. Jadi saya pikir juga bah, ini jahit uang juga. Jadi sudah terpaksa, kecuali sudah terpaksa sekali baru ada teman-teman saya tukang becak, jadi saya narik hanya untuk makan siang atau makan malam, makan sore begitu. Tapi juga saya sering cuci piring ya di warung-warung, kaki lima, usaha yang penting saya bisa hidup, bisa bayar uang sekolah selama tahun-tahun 85, 86. Itu berarti SMA sama kuliah? SMA selesai STM penerbangan ya. Lalu saya berangkat kerja di Jakarta 1 tahun. Di Jakarta itu juga saya diterima di satu perusahaan misi juga penerbangan. Tapi itu saya disuruh hanya kerja cuci toilet saja di bagian cleaning service. Selama 1 tahun tuh, dan betul-betul uji mental saya betul-betul itu. 1 tahun saya kerja di cleaning service itu. Seperti itu. Jadi Jogja itu betul-betul membentuk saya sebenarnya, saya pikir ya. Karena saya sudah jalani dengan sekolahnya, sapu halaman, pompa air untuk teman-teman yang di kos mandi, saya dapat kos gratis walaupun di kandang ayam. Terus jualan koran, terus satpam, terus ini pernah jadi penjual porkas juga, ini pegawai staf porkas yang dulu ini ya porkas atau apa istilahnya dulu itu. Kalau sekarang ini online ke apa bukan ya, apa istilahnya ini porkas itu dia kalau hari ini bilang togel kah apa? Porkas apa dulu? Porkas itu BPJ SDSB. SD dulu saya kerja itu juga untuk makan. Dari ya banyak pengalaman dari hal-hal begitu, dan pernah ngamen juga ya. Sekurang-kurangnya itu harus ini di negeri orang, tapi saya merasa Jogja itu kampung kedua saya lah, yang bentuk saya untuk ya secara mental, pikiran, tapi juga jiwa saya pikir ya betul-betul mempersiapkan saya untuk menghadapi situasi yang besar ini. So Jogja is the best. Jogja baru Australia. Ya Australia, tapi saya lebih mengagungkan Jogja. Orang mungkin lebih mengagungkan Australia, tapi saya lebih mantapkan Jogja. Karena di situ begitu banyak sekali nilai-nilai. Fondasi itu betul-betul tertata begitu. Pola itu terbentuk begitu. Pola hati saya, pola pikiran saya, pola jiwa saya, semua pola dalam diri saya itu sebenarnya terbentuk di situ. Setelah itu di mana-mana itu tidak jadi soal. Tapi pola utama yang terbentuk saya lihat itu pola tempo seliro, pola saling menghargai perbedaan, menerima orang, menghargai pendapat orang. Saya pikir itu yang saya bersyukur saja. Selain dari sekolah penerbangan dan lain-lain, itu nomor 2 saya pikir. Pola hidup sesama manusia. Pola hidup sesama manusia saya pikir. Ya, itu sudah. Ada satu hal yang seperti beririsan antara
yang ingin Gus Dur lakukan untuk bangsa ini kan membuka ruang bahwa kita mesti damai, kita mesti yang lalu itu sudah rekonsiliasi. Sama dengan Pak Mak tadi. Tidak, kita tidak boleh mengkerucutkan ke dalam sesuatu yang keras, akhirnya kita hancur di situ. Kita buka ruang, kita persiapkan dulu. Waktu itu untuk anak-anak besar, dan mereka ini akan menjadi pelaku di dalam bangsa ini. Jadi sampai ke titik di mana Gus Dur mencabut TAP MPR yang melarang berpikir ajaran komunisme. Itu kan hanya ajaran. Sebagai ajaran itu sah-sah saja, ada di perpustakaan, dibaca orang. Ketika kita melarangnya berpikir, itu kita sudah keluar dari anugerah dari Tuhan yang membedakan dengan binatang, kan enggak akal. Setuju. Ketika dia dilarang, ini kan kacau. Jadi itu anugerah Tuhan. Sama, ketika kita masih berupa pikiran, sudah kita buka untuk rekonsiliasi. Makanya sampai Gus Dur Bintang Kejora itu kibar saja. Yang penting di bawah merah putih. Ternyata beliau setelah men-tracking ke Belanda bahwa dokumen yang ada di sana itu sebagai land of president, bendera tanah, bendera kebudayaan, not national. Jadi tidak pernah ada negara itu. Itu Gus Dur membuka supaya ada ruang. Nah, itu dibatalkan oleh Kapolri Suroyo Bimantoro. Akhirnya kita kembali lagi kepada apa? Berkelahi simbol aja, berkelahi dalam pikiran kita sendiri. Nah, disinilah ruangan di mana para intelektual itu harus selesai di dalam ilmu logika. Dan lebih bagus lagi memahami satu yang namanya falsafah Pancasila. Karena di pusat juga orang masih berpikirnya simbolik. Melompat ke tadi ke bagian agama. Beliau juga di panitia pembangunan gereja Gidi di Telagaria, satu bangunan gereja yang di atas permukaan danau, indah sekali. Beliau ketua panitianya. Sekretaris. Dinamika pemikiran di dalam gereja mungkin sedikit mungkin sebelum itu saya satu hal saja. Memang seperti yang tadi Abang katakan, itu perlu ada ruangan. Ruangan itu yang seringkali saya mau kasih kakak ruangan atau tidak, begitu. Atau kakak mau kasih saya ruangan macam sekarang ini. Kakak kasih saya ruangan, berarti kakak harus sediakan waktu, menit dan detik untuk duduk. Harus tinggalkan yang lain dan duduk yang ini. Nah, itu juga kalau di dalam satu rumah ada dua anak, kita mungkin dengar satu saja, yang satu kita tidak dengarkan dia. Pasti dia bikin jalan sendiri juga. Jadi ruangan ini memang harus dibuka seluas-luasnya. Ruangan untuk menyampaikan rasa, pikiran, itu harus dibuka. Kau mau buka di meja kecil kah? Atau buka di meja besar? Itu terserah sudah. Kalau sudah mantap di meja kecil, paku dia. Baru pindah ke meja besar. Saya pikir itu tidak ada konflik di dalam rumah antara anak dan bapak. Itu yang pertama tadi Abang bicara itu. Perlu ada ruangan. Di mana saja harus ada ruangan untuk rakyat kecil, untuk menengah maupun orang di atas, elitis. Selalu ciptakan ruangan. Kalau tidak ada ruangan, dia jadinya eksklusif. VIP sendiri begitu. Tapi harus ada tempat publik seperti sekarang ini ya. Saya pikir ini ada kafe,
Tapi ini juga dia ciptakan ruangan publik, orang bisa datang duduk dan cerita, sharing. Jadi kita merasakan kopi, tapi kita merasakan ada ruangan free untuk kita orang dua berinteraksi atau cerita atau membagi cerita yang bisa kuatkan saya, tapi juga kuatkan kakak, atau yang kakak ada bikin ini cerita ini nanti dong dengar, adik-adik dong dengar, atau kakak-kakak atau siapa saja akan dengar. Nah yang kedua, sebenarnya konsep di atas telaga ya, atau di atas danau bukan telaga, tapi daerah itu memang telaga, namanya Telaga Ria. Kita pilih di atas bukit, tujuannya supaya itu konsepnya ada Honai, tapi lebih besar ada konsep budaya di Sentani untuk melihat bekerja sama. Itu seperti jadi tempat di mana untuk orang berpikir, berdoa untuk mengembangkan pelayanan. Maka itu dia tertata di atas bukit. Itu sekarang masih dalam proses pembangunan seperti itu, dan itu akan jadi ada restorannya, ada tempat penginapannya untuk pelayanan gerejani, tapi juga ada juga tempat pelatihan seperti itu. Lebih ke lingkungan, ke alam, ke dekat dengan alam dan lingkungan gitu. Untuk menjaga lingkungan. Itu yang kita buat sekarang. Ini yang terakhir. Adit Timi ini pada saat dia masih muda, itu di tahun saya pertama mendirikan Papua Pos, datang ke kantor redaksi saya membawa satu artikel. Masih ingat? Masih. Setelah saya baca artikel, saya kaget karena tidak pernah ada satu artikel dari satu intelektual dari pegunungan. Karena di era itu, di sekitar 2001, itu intelektual masih di daerah pesisir. Begitu saya baca dengan tulisan yang runut, mungkin karena dulu penjual koran ya, jadi biasa baca, jadi tertular ke situ. Saya muas artikel itu, dan di situ beberapa waktu kemudian setelah pemilihan di Tolikara, ini ketua DPR. Jadi tidak salah ketika saya pertama baca artikel yang menulis bahwa menulis itu bagian daripada proses intelektual. Di mana itu belajar menulis? Sebenarnya saya lebih banyak baca abang tulisan-tulisan begitu. Karena abang Munib ini kan lebih suka situasi atau perasaan masyarakat, perasaan atau pikiran rakyat ini. Abang tulis kelola lewat pikiran-pikiran olahraga. Bagaimana peran Persipura memainkan bola, lalu abang narasikan itu untuk menjelaskan situasi ekonomi, politik, pemerintahan yang abang tulis begitu bagus. Jadi saya berpikir bahwa ini satu penggabungan yang luar biasa, ruangan yang kakak ciptakan untuk semua pikiran masuk, tapi dinarasikan dengan baik. Dan bahasanya juga mudah untuk kita baca, enak kita ikuti. Jadi saya berpikir bahwa tidak harus apa yang saya belajar di Jogja atau di Australia, tapi itu hanya sebuah alat saja. Isinya tetap harus sama dengan keadaan di sini. Apa yang rakyat pikir, apa yang masyarakat pikir di rumah-rumah besar, di pulau-pulau, atau di gunung-gunung, di rawa-rawa, atau di honai-honai, harus kita
buka ruangan untuk mendengar dan melihat, merasakan itu apa ya, mereka sedang bicara apa. Mungkin bicara tentang ubi bakar atau sagu bakar atau cerita-cerita hari-hari anak-anak. Sekarang kan bisa orang kumpul-kumpul di kafe atau di restoran dan lain-lain. Tapi juga kita harus buka ruangan hati dan pikiran untuk mendengar itu supaya bisa kita tulis. Sekarang kan banyak bisa di Facebook, Instagram, Twitter, atau seperti yang sekarang kakak ada bikin ini. Ya, jadi saya ini stuck di dalam proses orang media cetak itu mengkonversi pikirannya itu kan dari pikiran ke jari. Setuju. Ketika suruh ngomong begini, guys, ini sebetulnya sama sekali tidak pede. Tapi kan kita jangan gagal move on. Iya. Karena orang banyak rame sekarang di medsos. Iya. Jadi medsos ini digital. Kalau kita mau pikir bencana, bagi kita orang cetak ini adalah bencana. Setuju. Karena apa? Yang tadinya terbatas itu orang mau mempublik itu lari ke kita. Iya. Otomatis kita punya harga. Iya. Entah iklan, entah itu harga koran, langganan. Begitu ini digital, punya media, mempublis itu tanpa modal. Siapa saja bisa. Setuju. Yang dulu saya harus beli tanah, beli mesin cetak, beli mesin plat, beli mesin layout, beli ini. Banyak, baru bisa mempublis. Sekarang tidak. Tekan-tekan begini kita sudah punya video, kita bisa upload. Jadi berkahnya itu adalah tanpa modal apapun saya sudah punya konten. Konten saya di persoalan pers ini baru 64 subscriber. Tapi bagi orang cetak sudah 64 itu juga yang baca itu manusia. Jadi tidak terlalu terbebani oleh subscriber harus berapa. Yang penting apa yang kita mau sampaikan itu ada ruang tadi. Kakak buka ruangan toh. Ya. Ruangan baru di media dan level yang berbeda, tapi orang di bawah ini bisa di atas maupun di bawah bisa lihat kakak lagi, dengar kakak pikiran, kakak pu hati, iya toh. Jadi saya memilih untuk mensyukuri ini anugerah karena Amin, tidak amin. perlu modal, Amin. bisa langsung punya ruang, Iya. publis. Seperti itu. Saya lihat juga berapa bulan lalu ya, sebelum saya ketemu kakak dengan barang ini, saya lihat kakak macam soak, malas berpikir, macam seperti bunga yang sudah mekar tapi dia mati kembali. Sekarang itu kakak mekar. Kenapa? Kakak itu tipe orang yang suka beri ruangan, beri kesempatan. Dan itu yang saya, waktu kita mulai dengan ada teman saya di orang Belanda namanya Herten, kita mulai sekolah penerbangan untuk anak Papua. Itu kesempatan bagi yang tidak punya kesempatan. Kita mulai di Wamena. Itu banyak anak-anak dari Papua yang kita kasih kesempatan. Bahkan anak-anak lahir besar di Papua, anak Jawa yang ikut juga lahir besar Papua, yang orang tuanya sudah mengabdi puluhan tahun di sini. Dia anak Papua juga. Kita kasih kesempatan dia ikut sekolah itu, mekanik dan pilot. Tapi kita lihat harus ada satu ruangan lagi itu untuk anak-anak kecil. Jadi kita mulai buka TK, kita buka SD, kita buka SMP. Jadi mulai dari kita mau yang bagus sekolahnya, jadi harus national plus begitu. Tapi semua orang boleh masuk karena kita tidak bicara ini kok harus ajar dogma ini, doktrin ini, itu urusan pribadi, itu ruangan pribadi. Tapi yang ruangan umum itu yang seperti kakak bikin ini ruangan umum. Jadi kita harus banyak menciptakan ruangan-ruangan umum yang dimana orang merasa welcome, orang merasa semua sama, orang semua merasa kita ini punya hak sama, punya kesempatan sama. Itu yang harus kita ciptakan lebih besar. Dengan budaya tempo seliro sebenarnya di Indonesia ini sudah ada. Tapi kalau mau bikin diri jadi eksklusif, itu pasti ada bentrok. Boleh juga. Guys, ada satu yang blank di dalam pikiran saya adalah yang juga mengenai tentang tokoh kita
Tim Ikuti adalah sekolah adat OP Anggen. Itu yang lupa saya tanyakan. Itu kapan ada, bagaimana pemikirannya, apa kabarnya sekarang? Ya, sebenarnya saya itu bukan saya pencetusnya ya. Yang punya visi itu namanya Scotty. Sama juga dengan sekolah penerbangan ini. Saya seperti pelengkap visi begitu. Pelengkap visi ya. Untuk membantu merealisasikan visi itu, untuk taruh di tanah dia bisa tumbuh. Seperti sekolah penerbangan yang kita buka, tapi itu informal juga karena untuk lisensi kita kirim dong ke Jawa, Jakarta atau di luar negeri. Opanggen juga sama, itu lahir dari pikiran teman saya namanya Scotty Wisely, dan dia share ke saya bilang dulu dia lebih fokus ke pemuda sampai orang tua. Pemuda sampai orang tua, saya bilang itu akan buang waktu. Karena orang tua itu sudah matahari sore begitu. Jadi jangan buang energi banyak di situ. Maaf. Tapi kalau kau mau investasi, buka ruangan untuk masa depan, bikin potong generasi mulai dari TK. Akhirnya dari TK sampai di pemuda. Lalu pikiran itu kita dua mulai bagi, dan ya saya mendampingi dia untuk membuat yayasan jalan. Dan ya puji Tuhan ini sudah penamatan, kemarin penamatan kedua untuk SMA Opanggen. Jadi sudah ada TK, SD, SMP, SMA Opanggen. Dulu kami yang jaga, lindungi, tapi setelah itu kami serahkan sekolah ini ke gereja. Sekarang gereja yang lindungi lewat yayasan Yapelin, dulu di bawah kami langsung. Jadi ini juga sama seperti tadi kita diskusi dari awal, harus ada ruangan, ya, ada ruangan untuk kita duduk, kesempatan untuk kita berbagi pikiran, perasaan, lewat bertemu baru masalah bisa selesai. Kalau lewat phone, telepon, WA, itu tidak akan selesai, kapanpun tidak akan selesai. Tapi kalau face to face, ketemu langsung, muka dengan muka, hari itu juga masalah selesai. Karena ada ruangan untuk kita bisa berbagi. Jadi ya syukur, Opanggen sekarang, saya baru cek ini ada anak-anak yang mau ke Amerika, mereka lagi tunggu beasiswa. Sudah diterima di sekolah-sekolah bagus di Amerika, tapi belum ada beasiswa. Jadi saya harap mungkin Pemda Tolikara atau Mamberamo Tengah, atau Pemda di pegunungan atau provinsi Papua ini mudah-mudahan bisa intervensi, bantu anak-anak ini lagi, karena mereka sudah itu luar biasa. Dulu saya pernah coba masuk di sekolah penerbangan di Amerika, itu namanya Moody Flying School, itu susah sekali. Tapi kemarin saya diskusi dengan anak perempuan satu, dia bernama Elizabeth Pagawak. Saya tanya, Elizabeth Jikwa, saya tanya bagaimana? Dia bilang, Bapak saya sudah lulus di Moody. Bahkan 2 sekolah yang top di Amerika untuk aviasi misi. Dan dia bilang, saya belum ada beasiswa. Aduh, saya kasihan lagi. Sebenarnya yang begini nih yang harus didorong. Sudah jelas ada. Ya sudah ini, dia sudah lulus ini. Sudah lulus luar biasa. Dia tes langsung lulus. Tidak ada kelas persiapan. Belum bilang apa, kelas sebelum pre-kelas, sebelum masuk di kelas akademiknya. Ini langsung masuk. Cuma sekarang kendala biaya. Ini ruangan-ruangan yang kami juga ya coba supaya sekolah-sekolah ini harus didorong dengan guru yang serius. Di Opanggen juga itu dia ada misi tentang kalau anak bisa ditolong, orang tuanya juga harus ditolong begitu. Jadi jangan titip anak sekolah tapi bapaknya tidak tahu anaknya sekolah apa begitu. Tapi kalau di Opanggen dia punya interaksi kuat sekali bahwa anaknya ditolong tapi bapak mamanya juga ditolong untuk mengikuti proses pendidikan tersebut. Seringkali kan kita tidak tahu anak sekolah kelas berapa, beli buku yang kelas 4 punya, tahu-tahu anak kelas 6.
Bapak saya kelas 6 ini. Bapak pikir kok kelas 4? Karena tidak pernah ikuti proses anak sekolah. Kita punya kopi sampai di mana? Hari itu foto-foto di Kopi masih kita juga kerjasama dengan beberapa teman atau kopi yang punya kebun kopi, dan kita bantu untuk buat kopi dan jual juga. Masih jalan sampai sekarang di beberapa tempat. Itu menyongsong transportasi darat sampai di pelabuhan itu ya. Truk itu pulang harus bawa kopi. Yang konsep kita pertama itu. Iya. Dia tidak boleh pulang kosong. Ya, kalau pesawat ke kampung-kampung, dia kembali, kita suruh pilot belanja kopi juga. Masyarakat punya kopi yang ada di kampung-kampung itu. Sementara begitu. Kita suruh beli dengan harga yang bagus. Jangan kau tawar, tapi beli sesuai dengan apa yang don jual. Jangan kau kurangi harga. Kalau memang harganya kurang, kau kasih tahu dorang bahwa harga yang sebenarnya yang kamu bisa jaga itu ini harganya, supaya mereka juga ada dapat untung. Dan itu mereka bawa pulang untuk kita proses kopi itu, dan hasil dari situ juga dia kembali ke sekolah juga, bantu sekolah, bantu kegiatan seperti di Wamena, di Lentera itu kita lakukan hal seperti itu. Ada advokasi untuk kopi, tapi juga untuk sekolah, bantu sekolah untuk dia berkembang. Jadi ya kita lihat dampaknya besar, walaupun tidak terlalu kita buka ke orang atau kita kasih informasi luas, tetapi ini ada ruangan-ruangan yang tercipta untuk orang-orang yang tidak dapat kesempatan di setiap ruangan. Baik guys, kita sudah sekitar 1 jam dengan tokoh intelektual kita dari pegunungan, tokoh yang diikuti oleh adik-adik generasi berikutnya yang sudah berpikir cukup luas. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bang Monif.